Ya, kami masih terus membahas bahwa Arab Saudi membuka pintu untuk jemaah haji dari seluruh dunia nanti untuk bisa umroh di sana. Tapi secara bertahap. Tahapannya untuk di luar Arab Saudi itu pada tanggal 1 November untuk 20.000 jemaah saja. Nah, apakah Indonesia termasuk atau tidak tadi sudah dijelaskan, belum tentu. Nah, kita tentu mempertimbangkan kondisi Indonesia sendiri saat ini memang sedang tinggi penyebaran atau kasus positif COVID-19-nya. Masih bersama Pak Arfi Hakim dari Kementerian Agama, Pak Imam Basori dari Ampuri, dan Pak Kiai Masduki Badlowi dari MUI. Pak Arfi, tadi saya merasa itu cantik betul kata-katanya Pak Kiai bahwa ini jadikan saja momentum untuk membentuk SOP kalau nanti di tengah pandemi atau mungkin masih ditemukannya vaksin masih beberapa waktu, kita harus bisa memberangkatkan jemaah umroh atau haji. Nah, kita bikin SOP-nya. Itu jadi maksudnya yang jadi semangatnya dari Kementerian Agama sekarang, begitu? Ya, betul Mas Bahyo yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Tapi sebelum sampai ke situ perlu kami tegaskan juga bahwa tanggal 1 November itu sesungguhnya rencana, ya. Jadi yang diterima nih resminya adalah baru rencana ya, bukan pasti juga. Rencana itu ada catatannya sambil menunggu perkembangan pandemi COVID-19 serta sambil menunggu pengumuman dari pemerintah Saudi negara-negara mana saja yang akan diberi izin, ya. Jadi itu kita masih menunggu nanti itu tanggal 1 November itu. Kemudian terkait pertanyaan Mas Bayu tadi, ya betul, walau bagaimanapun kan kita harus sedia payung sebelum hujan gitu. Sehingga ketika tiba saatnya nanti kita tidak secara tergesa-gesa kemudian mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi tentu kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini, tetapi apapun itu, sejak bahkan beberapa minggu yang lalu kita sudah mempersiapkan protokolnya, SOP-nya, dan nanti kita matangkan bersama dengan beberapa kementerian yang terkait, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, yang memang ada keterkaitannya untuk penerbangan, itu juga dari kawan-kawan asosiasi. Ya, kapan ketemu sama asosiasi Pak Arfi? Insya Allah minggu depan, ya. Minggu depan kita bahas bersama, kita matangkan draft pedoman pencegahan dan pengendalian. Kita kan harus mengendalikan ini dari A sampai Z jemaah kita, ya. Jadi draft pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi jemaah umroh. Sedikit Pak Arfi, saya tuh penasaran saja bahwa ini kan situasinya ada, saya sampaikan begini, ada kemungkinan pemerintah Arab Saudi masih akan meninjau untuk membuka pada 1 November. Jadi belum pasti, tadi Pak Arfi sudah menjelaskan. Nah, di masa ini apakah semua negara, apalagi Indonesia karena selalu mengirimkan jemaah terbanyak kalau umroh dan haji begitu, ini bisa melakukan lobby nggak sih? Walaupun dalam situasi COVID kita positifnya sedang tinggi, ini pemerintah Indonesia, Kementerian Agama akan tetap melakukan lobby ke pemerintah Arab Saudi agar dipilih begitu? Ya, secara diplomasi itu tentu akan kami upayakan melalui Kementerian Luar Negeri, termasuk juga melalui Duta Besar RI di Riyadh, Saudi Arabia. Dan walaupun kita harus optimis, ya. Kita tetap harus optimis walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini, tetapi optimisme kita itu tentu harus kita betul-betul harus kita bentuk dalam sesuatu yang lebih konkret untuk memberikan pelindungan yang maksimal kepada jemaah kita yang akan melaksanakan umroh nantinya. Oke, dan ini tentu butuh bantuan banyak pihak, termasuk asosiasi-asosiasi, begitu ya Pak Arfi? Betul. Ya. Pasti Pak, itu pasti. Ya, nah Pak Imam, asosiasi ini saya mengerti begini sih Pak Imam. Kalau saya di posisi Pak Imam, tentu saya kepingin segera memberangkatkan jemaah. Lebih daripada membantu jemaah kita untuk bisa beribadah, kan ada faktor ekonomi seperti Pak Kiai Masduki tadi katakan. Tapi kan harus tetap hati-hati nih. Nah, bagaimana kemudian menjaga ini situasinya bagi asosiasi sendiri? Tapi tetap bersedia untuk membantu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Artinya asosiasi tetap akan menjaga kehati-hatian ini kan untuk para jemaah, Pak Imam, ini akan dijaga? Betul sekali.
Jadi asosiasi adalah wadah dari penyelenggara-penyelenggara haji dan umroh akan memberikan atau menginformasikan, mengedukasi kepada pertama anggotanya agar mereka apabila ada jamaah yang mendaftar untuk umroh, pertama adalah diperingatkan tentang kesehatan untuk selalu menjaga kesehatan. Apakah kesehatan persiapan menjelang keberangkatan ataupun saat keberangkatan maupun pada saat berada di Arab Saudi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak kami, Bapak Arfi Hatim, sebagai orang tua kami di Kemenak, menyampaikan bahwa ada pedoman pencegahan dan pengendalian. Nah ini juga sangat kami harapkan seperti apa nanti sehingga kami bisa memberikan informasi, bisa menekankan kepada seluruh anggota agar ini benar-benar diikuti protokol kesehatan karena ibadah keberangkatan harus dengan sehat, pulang harus dengan sehat. Bahkan saat ini pemerintah sudah beberapa tahun yang lalu pemerintah Indonesia mensyaratkan istitoah itu adalah termasuk kesehatan, bukan hanya sekedar dari biaya. Ini kami juga sangat mendukung program itu. Tentunya harapan jangan sampai terjadi pulang dari umroh justru membawa benih-benih untuk keluarganya tentang yang tidak baik atau COVID lah boleh dikatakan. Nah, ini yang sangat kami harapkan tidak terjadi demikian. Maka tentu kami sebagai induk dari penyelenggara-penyelenggara haji dan umroh menekankan kepada seluruh anggotanya agar mereka tidak bosan-bosan, jangan diberi kesempatan mereka lalai. Jadi selalu mengingatkan apakah di perjalanan, apakah di pelaksanakan ibadah umroh ataupun di mana saja. Tentunya nomor satu kesehatan itu harus tetap dijaga. Ini yang insya Allah akan kami sampaikan. Apalagi nanti kalau kami sudah diajak bicara sama Pak Harfi ya, sebagai direktur kami untuk bagaimana cara pencegahannya dan bagaimana pengendalian, tentu ini akan menjadi SOP dari penyelenggaraan ibadah haji maupun umroh yang akan datang. Ya, gitu. Baik. Mungkin bagian akhir dari Pak Yai Mas Duki, bagi masyarakat begitu yang mendengarkan obrolan kita pagi hari ini Pak Kiai, apa yang kemudian mereka harus siapkan? Artinya bisa saja saya membayangkan begitu kalau orang tua saya akan berangkat tapi sudah lebih daripada 60 tahun. Mungkin nanti ada pembatasan usia untuk berangkat umroh atau haji di masa pandemi. Bukan saja dari pemerintah Indonesia, tetapi ini kan akan mengikuti dari apa yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi begitu. Bagaimana kemudian umat bisa menerima ini dengan baik dan mungkin bersabar lebih lama, Pak Kiai? Ya, jadi begini, Mas Bayu, umat itu kan bagian dari stakeholder ya, dari proses bagaimana manajemen haji itu atau manajemen umroh itu dilaksanakan. Karena ada pihak pemerintah dalam konteks ini, saya kira Mas Arfi Hakim tadi sudah menyatakan, lalu kemudian sebagai membuat regulasi, sudah dirancang ya, saya kira seperti itu. Dan juga akan melibatkan penyelenggara. Jadi Mas Imam dan kawan-kawan sebagai penyelenggara travel umroh saya kira juga dilibatkan. Sehingga nanti kita outputnya itu diharapkan oleh umat, bagaimana agar regulasi yang akan dikeluarkan itu betul-betul menjaga tentang apa yang disebut dengan kesehatan. Jadi tiga aspek yang kita sebut tadi, ada aspek ibadah yang orangnya pada umat ini sudah rindu, tadi digambarkan dengan baik oleh Mas Arfi sama tim sama Mas Imam ya, sudah digambarkan dengan baik. Rindu sedemikian rupa. Ekonomi saya kira, apalagi teman-temannya Mas Imam, pasti ini sudah lama wafat lah ekonomi. Benar. 7 bulan kurang lebih nih Pak Yai. Semuanya ya, yang biasanya menjadi lahan yang bagus, sekarang harapan itu semuanya wajar ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, itu adalah ya ini kan ya sekali lagi diulangin, ini ngeri-ngeri sedap. Yang utama itu dari tiga aspek itu adalah aspek kesehatan. Nah, aspek kesehatan inilah sebenarnya yang harus dijadikan prioritas oleh aturan-aturan yang akan dibikin oleh Mas Hatim
dan Mas Imam. Karena nanti kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka otomatis ya dengan seluruh tatanan penyeleksian yang ada, maka ya akan bisa berangkat. Itu pun juga akan sangat kecil yang akan berangkat itu. Iya. Dan itu pun juga kalau dipilih oleh Arab Saudi. Kalau saya sebenarnya secara pribadi misalnya, saya mikirnya begini, akan lebih bagus semuanya proses pelaksanaan ibadah umroh dan haji itu ya akan aman kalau sudah ada vaksin dan obat sebenarnya. Dan itu kita kondisinya kan darurat, apalagi itu kan ibadah yang tidak wajib. Yang wajib saja ketika berhadapan dengan masalah kesehatan ini itu bisa diganti. Misalnya kita harus melakukan ibadah di sebuah tempat, misalnya masjid, itu juga boleh ibadah di rumah. Jumat yang mestinya kita wajib Jumat bisa kita diganti sholat zuhur. Kalau kondisi darurat seperti ini, umroh saya kira juga dalam kategori ini juga gitu kan. Maka sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa sebagai bagian dari stakeholder umat saya kira ya senang, tetapi saya kira juga khawatir dan berharap banyak kepada pihak regulator dan penyelenggara untuk bisa membuat semuanya selamat dalam konteks ibadah. Saya kira itu yang paling pokok. Ya, baik. Terima kasih Pak Mas Duki. Saya rasa ini menjadi penutup kita pada obrolan kali ini bahwa masyarakat harus mengerti kalau nanti ada pemberangkatan di masa-masa pandemi COVID-19 ini, faktor yang paling atas kesehatan itu tentu akan menjadi salah satu prioritas. Nah ini yang kemudian harus dimengerti oleh masyarakat banyak. Kita tunggu hasilnya. Pak Arfi, saya titip salam, semoga semuanya lancar persiapannya, dijadikan momentum untuk membuat SOP-nya. Kalau ada apa-apa, mampir ke sini lagi Pak, kita bantu lagi sosialisasinya. Demikian juga dengan Pak Imam, terima kasih. Pak Kiai Mas Duki, terima kasih. Dan salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara, itulah tadi perbincangan kami mengenai Arab Saudi yang merencanakan untuk membuka umroh secara bertahap. Kita masih menunggu pengumuman dari Arab Saudi menjelang 1 November sebagai sebuah rencana dari pemerintah Arab Saudi. Dan kita akan bersiap untuk hal tersebut. Andai kata memang kita dipilih. Hal-hal tadi yang kemudian menjadi inti dari perbincangan kami.